Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu jangan pernah lupa untuk bersyukur, ya, minimal secara lisan kita mengucapkan alhamdulillah atas segala karunia yang diberikan Allah kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karena umur panjang yang barokah, dan tentu karena yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, hari ini pagi ini saya akan melanjutkan, ya, menyampaikan buku Sirah Nabawiyah atau kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mulai konteks geografis, konteks sejarah, politik, kemudian pemerintahan, ya, suku-suku, kabilah-kabilah, ya, supaya kita tahu setting secara komprehensif di mana Rasulullah dilahirkan di Jazirah Arab. Kemarin kita sudah selesai menyampaikan tentang pemerintahan-pemerintahan yang ada sebelum Islam, dan kemudian bagaimana suku Quraisy sebagai suku yang sangat menonjol, dan di antara tokohnya yang terkenal adalah Qusay, ya. Ini adalah nenek moyang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Qusay ini dan anak keturunannya kemudian menjadi elit politiknya lah, kira-kira begitu, yang menguasai dan menjadi pemerintahan kalau dalam tanda petik kita bisa katakan, ya, karena yang mengatur kehidupan di kawasan Mekah dan sekitarnya, mengatur tentang bagaimana Ka'bah, ya, sebagai tempat pusat ritual mereka, itu adalah Qusay dan anak keturunannya, yang kemudian akhirnya sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tentang pemerintahan di seluruh negeri Arab. Kalau kemarin terpisah-pisah, ya, di Syam, di Hira, ya, dan tempat-tempat yang lain. Sekarang di seluruh jazirah negeri Arab, ya. Di bagian muka telah kami penulis, ya, dalam hal ini menyinggung tentang kepindahan kabilah-kabilah Qoton dan Adnan. Begitu juga dengan kondisi negeri-negeri Arab yang terpecah-pecah di antara mereka sendiri, ya. Kabilah-kabilah yang berdekatan dengan Hira tunduk kepada raja Arab, ya, di Hira, dan suku yang tinggal di pedalaman Syam tunduk kepada Raja Ghassan. Hanya saja kedudukan mereka ini bersifat simbolis belaka dan tidak efektif, sedangkan kabilah yang berada di daerah-daerah pedalaman di Jazirah Arab mendapatkan kebebasan mutlak. Sebenarnya setiap kabilah tersebut memiliki pemimpin yang diangkat oleh kabilahnya. Begitu juga kabilah mereka ibarat pemerintah mini, ya, yang pilar politiknya adalah kesatuan ras dan kepentingan yang saling menguntungkan dalam menjaga tanah air secara bersama dan membendung serangan lawan, ya. Kedudukan pemimpin kabilah tersebut di tengah kaumnya seperti kedudukan para raja, ya, mereka sudah seperti raja. Artinya setiap kabilah selalu tunduk kepada pendapat pemimpinnya, baik dalam kondisi damai maupun perang, dan tidak ada yang berani menyanggahnya. Dialah yang memiliki semua kekuasaan dan pendapat yang absolut, bak seorang diktator yang kuat. Sampai-sampai jika salah seorang dari mereka marah pula lah beribu-ribu pedang yang berkilatan, tanpa bertanya apa penyebab kemarahannya. Hanya saja persaingan dalam perebutkan kepemimpinan yang terjadi di antara mereka sesama keturunan, satu paman sendiri kadang membuat mereka berbasa-basi di hadapan orang banyak. Hal itu tampak dalam perilaku-perilaku dalam berderma, menjamu tamu, menyumbang, berlemah lembut, menonjolkan keberanian, dan menolong orang lain. Hal itu mereka lakukan semata-mata agar mendapatkan pujian.
dari orang lain. Khususnya lagi para penyair yang merangkap sebagai penyambung lidah kabilah pada masa itu. Di samping itu, ya, mereka lakukan juga agar derajat mereka lebih tinggi dari para pesaingnya. Para pemuka dan pemimpin kabilah memiliki hak istimewa sehingga mereka bisa mengambil bagian dari harta rampasan perang berupa bagian yang disebut mirba, syafi, nasitoh, atau fudul. Dalam mensifati tindakan ini, seorang penyair bersenandung, bagimu bagian mirba, syafi, nasitoh, dan fudul dalam kekuasaanmu terhadap kami. Yang dimaksud dengan mirba adalah seperempat harta rampasan. As-safi adalah bagian yang diambil oleh pemimpin kabilah untuk dirinya sendiri. An-nasitoh adalah sesuatu yang didapat oleh pemimpin kabilah di jalan sebelum sampai kepada musuh. Sedangkan al-fuduladah adalah bagian dari sisa harta rampasan yang tidak boleh dibagikan kepada individu-individu yang berjuang, yang para pejuang keledai, kuda, dan lain-lain. Berikutnya adalah kondisi politik. Setelah kami, penulis, ya, menjelaskan tentang para penguasa di negeri Arab, selanjutnya kami akan menjelaskan sedikit gambaran tentang kondisi politik yang mereka alami. 3 wilayah yang letaknya berdampingan dengan negeri asing, kondisi politiknya sangat lemah dan merosot serta tidak ada perubahan menonjol. Mereka dikelompokkan kepada golongan tuan-tuan dan budak-budak atau para penguasa dan rakyat. Tuan-tuan terutama bila mereka orang asing memiliki seluruh kambing, sedangkan para budak sebaliknya yaitu wajib membayar jizyah, ya, atau semacam pajak. Dengan ungkapan lain yang lebih jelas, rakyat ibarat sepetak sawah yang selalu mendatangkan penghasilan untuk dipersembahkan kepada pemerintah yang memanfaatkannya untuk bersenang-senang, melampiaskan hawa nafsu, keinginan-keinginan, kelaliman, dan upaya memusuhi orang. Sementara nasib rakyat sendiri tidak karuan, hidup tidak menentu, kezaliman menimpa mereka dari segala arah, tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang mampu mengadu. Bahkan mereka diam tidak bergerak terhadap tamparan kezaliman dan bervariasi siksaan. Yang berlaku pada saat itu adalah hukum tirani, ya. Sedangkan hak-hak asasi hilang dan ternoda. Adapun kabilah-kabilah yang berdampingan dengan kawasan ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai pendirian, yang dilempar ke sana ke sini oleh hawa nafsu dan ambisi pribadi. Terkadang mereka berpihak kepada penduduk Irak, terkadang berpihak kepada penduduk Syam. Kondisi kabilah-kabilah dalam Jazirah Arab tersebut benar-benar berantakan dan tercerai-berai. Yang dominan pada mereka adalah perseteruan etnis, perbedaan ras dan agama. Seorang dari mereka sampai mengeluh, aku tak lain adalah seorang pelacak jalan. Jika ia tersesat, tersesatlah aku. Dan jika sampai tujuan, maka sampai pula lah aku. Mereka tidak lagi memiliki seorang raja yang dapat menyokong independensi mereka atau seorang tempat untuk merujuk dan dipegang pendapatnya dikala tertimpa kesusahan. Sedangkan kondisi pemerintahan Hijaz sebaliknya, seluruh mata orang Arab tertuju kepadanya dengan memberikan penghargaan dan penghormatan. Mereka menganggapnya sebagai pemimpin dan pelayan sentral keagamaan. Realitasnya memang pemerintahan tersebut merupakan akumulasi antara palang pintu urusan duniawi sekaligus pemerintahan dan kepemimpinan keagamaan. Ketika mengadili persengketaan yang terjadi antar orang-orang Arab, pemerintahan tersebut bertindak mewakili kepemimpinan keagamaan, dan ketika memberikan keputusan di lingkungan Al-Haram dan hal yang berkenaan dengannya, maka ia lakukan sebagai pemerintah yang mengurusi kemaslahatan orang-orang yang berkunjung ke Baitullah dan masih menjalankan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Pemerintahnya juga, sebagaimana kami singgung sebelumnya, memiliki instansi-instansi dan format-format yang menyerupai sistem parlemen. Tetapi pemerintahan ini sangat lemah sehingga tidak mampu mengemban tanggung jawabnya, sebagaimana yang tampak saat mereka menyerang orang-orang Habasyah dahulu. Nah, teman-teman, jadi setting politik dan rezim atau pemerintahan yang terjadi sebelum baginda Rasulullah lahir, ya, di Jazirah Arab, ya, itu untuk kawasan-kawasan pinggiran yang di selatan dekat dengan Syam, kemudian di
daerah barat dekat dengan Irak begitu ya, itu mereka cenderung lemah ya, karena berada di kawasan pinggiran yang dekat dengan kawasan wilayah lain gitu ya. Tapi di kawasan yang tengah, pedalaman tengah ya, Arab Saudi yang kita kenal sekarang, itu kabilah-kabilahnya relatif lebih kuat ya. Ada sistem pemerintahan yang terstruktur ya, ada parlemen dan seterusnya. Nah, demikian teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan, sampai di situ dulu ya. Besok kita lanjutkan dengan keyakinan dan kepercayaan bangsa Arab. Ya, jadi ini sangat terstruktur, sistematis ya penulisan buku ini ya. Sehingga nanti pada saatnya kita akan sampai kepada mulai dari kelahiran Rasulullah dan bagaimana perjuangan beliau. Ya, terus ikuti konten ini di akun Facebook Kisah Para Rasul, dan nanti juga akan saya upload di channel YouTube sama namanya Kisah Para Rasul. Ya, mudah-mudahan ini menjadi jejak digital yang bisa diakses kapanpun selama YouTube dan Facebook masih ada. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.